Halo, perkenalkan nama saya Mulyani Lase, saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Taruto, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Prodi Sosiologi Agama. Nah, di video saya kali ini saya akan paparkan tentang apa itu sosiologi kurikulum. Yang dimana ini adalah salah satu tugas dari Ibu Rina Kesia Silaban SPDMU selaku dosen pengampun mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, sebelum saya masuk dalam pemaparan materi berikutnya, saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya sampaikan di video ini. Yang pertama, apa itu kurikulum? Kedua, tipologi kurikulum. Ketiga, model kurikulum. Keempat, evaluasi kurikulum. Kelima, dampak dari kurikulum. Baik, kita bahas satu persatu ya. Pertama, apa itu kurikulum? Untuk menjawab pertanyaan di atas, salah satu caranya adalah menelusuri makna dari konsep tersebut. Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin yaitu currere, bermakna laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan yang akan ditelusuri. Makna ini meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metaforsis. Paduan pengertian kurikulum ini dipahami sebagai laluan dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Bagaimana pandangan para ahli tentang pengertian kurikulum? Berikut beberapa pandangan para ahli tentang kurikulum, yang dimana menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari satu pembelajaran. Sedangkan menurut Inlow, semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para mahasiswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Sedangkan menurut William B. Ragan, semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi, kurikulum berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dipahami sebagai berikut, yaitu suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, dan suatu hasil. Dengan demikian, kurikulum dapat pula dipahami sebagai suatu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil dari perencanaan dan proses pembelajaran dari sekolah atau perguruan. Bagaimana pula kurikulum menurut pandangan legalitas formal dari aturan perundang yang ada? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan berbagai penjelasan etimologis, keahlian, dan legal formal di atas, maka kurikulum dipahami bukan sebatas buku teks, pokok persoalan atau subject matter, rangkaian pembelajaran, isi dan program pendidikan, juga bukan sekedar pelajaran khusus. Kurikulum merupakan sebuah situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitori, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Kedua, tipologi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mempunyai 3 tipe. Yang pertama, kurikulum klasik. Yang kedua, kurikulum vokasional. Yang ketiga, life adjustment. Yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan, yang dimana kurikulum berdasarkan bagaimana ia dikonstruksi atau dibangun dapat mengambil 2 tipe, yaitu kurikulum model administratif dan akar rumput. Nomor 3, kurikulum berdasarkan harapan kenyataannya. Berdasarkan harapan kenyataannya, kurikulum dapat dibagi ke dalam kurikulum ideal dan real atau aktual. Keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi. Pembelajaran berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, kurikulum dapat dibagi ke dalam tipe kurikulum terpisah, terpadu, dan terkolerasi. Kelima, berdasarkan cakupan penggunaan. Berdasarkan cakupan penggunaan, kurikulum bias diklasifikasikan atas kurikulum nasional, lokal, dan sublokal sekolah. Yang ketiga yaitu model kurikulum atau pendekatan teoritis. Yang pertama yaitu model kurikulum teknik saintifik, yang dimana model kurikulum teknik saintifik ini atau rasionalisasi adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum ini,
kegiatan manusia dan tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan, atau dibirokrasikan. Dengan cara itu, kurikulum dipandang memiliki derajat objektivitas, universalitas, dan logika yang tinggi, sehingga efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan yang tinggi dapat dicapai. Semua ini dapat diraih dengan penerapan manajemen ilmiah. Kedua, model kurikulum refleksif, yang dimana kurikulum ini dilihat sebagai konstruk dari sosial dari para pembuatnya. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dan dirundingkan, dan dinegosiasi secara bersama-sama. Kurikulum seperti apa yang bisa didiskusikan? Untuk menjawab pertanyaan itu, paling tidak ada dua tingkatan kurikulum, yaitu satu kurikulum holistik, yang kedua kurikulum parsial, yang dimana kurikulum holistik yaitu suatu bangunan keseluruhan yang diterima peserta didik dari sekolah seperti kurikulum SMA jurusan IPS atau kurikulum program studi sosiologi di suatu perguruan tinggi. Sedangkan kurikulum parsial ini yaitu suatu bagian dari bangunan tertentu dari bangunan keseluruhan yang diterima peserta dari sekolah seperti silabus sosiologi di SMA jurusan IPS atau sosiologi pendidikan dari program studi sosiologi. Yang ketiga, model kurikulum yang relasional, yang dimana usaha untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang dari historis tertentu. Pemikiran tentang apa yang seharusnya diajarkan sekolah, bagaimana cara mengajarnya, dengan cara apa mengajarkan, dan siapa yang dapat mengajarkannya adalah refleksi dari secara struktur sosial atau masyarakat. Dengan kata lain, apa yang diusung dalam pemikiran tentang tujuan, isi, diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. 4. Kurikulum tersembunyi. Konsep kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum menurut Blyton dikembangkan oleh Bonson Schneider pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik, sosiolog, dan psikolog dalam menjelaskan sistem informal. Konsep ini menunjuk pada permintaan implisit atau sebagai lawan dari kewajiban eksplisit dari kurikulum tampak yang ditemukan pada setiap institusi pembelajaran dan yang mana mahasiswa harus mengetahui dan menanggapi sehingga dapat bertahan di dalamnya. Kurikulum tersembunyi ini merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Itu dapat dilihat melalui bagaimana ruang kelas di organisasi, sistem penghargaan, dan sosialisasi moral berlangsung melalui peraturan dan regulasi dan rutin. Keempat, kurikulum dan evaluasi. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Secara holistik, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan secara menyeluruh, meliputi yang pertama, adanya isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan, pengelolaan manajemen pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah, yang dimana dapat evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif dan dampak positif, yang dimana yaitu pertama, dampak terhadap proses belajar mengajar, yang seperti evaluasi kurikulum nasional dimaksudkan sebagai standar kelulusan siswa secara nasional pula, maka ia akan menimbulkan beberapa dampak terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Antara lain, satu, sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Kedua, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Ujian nasional telah menciptakan stratifikasi sosial terhadap guru oleh para siswa. Semua guru dimuat stratifikasinya berdasarkan atas dua kelas, yaitu kelas mata pelajaran yang ikut diuji dan kelas mata pelajaran yang tidak ikut diuji pada ujian nasional. Perbedaan ini memberikan
dampak pada perbedaan bersikap, perilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Dalam sertifikasi sosial ini, guru yang mengajar mata pelajaran yang diikutkan diuji memperoleh perhatian, penghormatan, dan ketundukan yang lebih besar daripada dengan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diuji dalam ujian nasional. Keadaan ini selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan guru memotivasi dan menasehati murid serta sebaliknya kepatuhan murid terhadap motivasi dan nasihat yang diberikan guru. Ketiga, dampak pada nilai dan norma. Evaluasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar kelulusan siswa secara nasional serta sekaligus raihan kualitas peserta didik dan sekolah secara nasional memberikan dampak pada pengembosan, pengikisan, dan destruksi terhadap nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pelaksanaan ujian nasional yang menjadi standar kelulusan bagi siswa tidak kelak lagi mengakibatkan berbagai pihak berjuang agar siswa yang berada di bawah kewenangan mereka lulus sebanyak mungkin. Jika dapat lulus 100%, tentunya dengan berbagai daya upaya dilakukan. Baik, demikian saja pemaparan saya tentang materi sosiologi kurikulum. Kiranya materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, Yahoo!